Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti, NPM 19110002. Di sini saya akan membahas tentang pengertian dan sejarah REBT. Menurut Gerald Corey dalam bukunya Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi, terapi nasional emotif behavior adalah pemecahan masalah yang fokus pada aspek berpikir, menilai, memutuskan, deraktif tanpa lebih banyak berurusan dengan dimensi-dimensi pemikiran ketimbang dengan dimensi-dimensi perasaan. Selain itu, menurut W.S. Winkle dalam bukunya Bimbingan dan Counseling di Institusi Pendidikan adalah pendekatan konseling yang menekankan kebersamaan dan interaksi antara berpikir dengan akal sehat, berperasaan dan berpikir secara menekankan pada perubahan yang mendalam dalam cara berpikir dan berperasaan yang berakibat pada perubahan perasaan dan perilaku. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa terapi rasional emotif merupakan terapi yang berusaha menghilangkan cara berpikir klien yang tidak logis, tidak rasional, dan menggantikannya dengan sesuatu yang logis dan rasional, dengan cara mengonfrontasikan klien dengan keyakinan-keyakinan irasionalnya, serta menyerang, menentang, mempertanyakan, dan membahas keyakinan-keyakinan yang irasional. Rasional Emotive Behavior atau REBT sebelumnya disebut Rational Therapy dan Rational Emotive Therapy merupakan terapi yang komprehensif, aktif direktif, filosofis, dan empiris berdasarkan psikoterapi yang berfokus pada penyelesaian masalah-masalah gangguan emosi dan perilaku, serta menghantarkan individu untuk lebih bahagia dan hidup yang lebih bermakna. REBT diciptakan dan dikembangkan oleh Albert Ellis pada 1950-an, seorang psikoterapis yang terinspirasi oleh ajaran-ajaran filsuf Asia, Yunani, Romawi, dan modern yang lebih mengarah pada teori belajar kognitif. Asal-usul terapi rasional emotif dapat ditelusurkan dengan filosofi dari Stoicisme di Yunani kuno yang membedakan tindakan dari interpretasinya. Epictetus dan Marcus Aurelius dalam bukunya De Enchiridion menyatakan bahwa manusia tidak begitu banyak dipengaruhi oleh apa yang terjadi pada dirinya, melainkan bagaimana manusia memandang atau menafsirkan apa yang terjadi pada dirinya. Pada mulanya, Ellis menggunakan psikolinisasi dan persuas dalam proses terapi, namun ia merasa kurang puas dengan pendekatan dan hipotesis tingkah laku klien yang dipengaruhi oleh sikap dan persepsi mereka. Hal ini yang memotivasi Ellis mengembangkan pendekatan rasional emotif dalam psikoterapi yang ia percaya dapat lebih efektif dan efisien dalam memberikan efek terapeutik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Niwayar Kayana dengan NPM 19110038. Di sini saya akan memaparkan tentang hakikat manusia dengan pendekatan REBT. Pendekatan Rasional Emotive Behavior Therapist atau REBT memandang manusia sebagai individu yang dinamis oleh sistem berpikir dan sistem perasaan yang berkaitan dengan sistem psikis individu. Secara khusus, pendekatan ini berasumsi bahwa manusia memiliki karakter sebagai berikut. Yang pertama adalah individu memiliki potensi yang unik untuk berpikir rasional dan irasional. Yang kedua, pikiran irasional berasal dari proses belajar, yang irasional dapat dari orang tua atau budaya. Yang ketiga, manusia adalah makhluk verbal dan berpikir melalui simbol atau bahasa. Yang keempat, gangguan atau self-verbalizing yang terus-menerus emosional yang disebabkan oleh verbalisasi yang persepsi serta sikap terhadap kejadian merupakan akar permasalahan, bukan karena kejadian itu sendiri.
Yang kelima, individu memiliki potensi untuk mengubah arah hidup personal dan sosialnya. Secara dialektif, RBT berasumsi bahwa berpikir logis itu tidak mudah. Kebanyakan individu cenderung ahli dalam berpikir tidak logis. Contoh berpikir tidak logis biasanya banyak menguasai individu adalah: yang pertama, saya harus sempurna. Yang kedua, saya baru saja melakukan kesalahan, bodoh sekali. Ini yang terakhir, ini adalah bukti bahwa saya tidak sempurna, maka saya tidak berguna. Baik, mungkin itu saja penjelasan dan pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat pagi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peran dan tujuan konselor dalam penanganan RIBT. Tujuan utama RIBT berfokus pada membantu konseli untuk menyadari bahwa mereka dapat hidup rasional dan produktif. RIBT membantu konseli agar berhenti membuat tuntutan dan merasa kesal melalui kekacauan. Konseli dalam RIBT dapat mengekspresikan beberapa perasaan negatif, tetapi tujuan utamanya dalam membantu klien agar tidak memberikan tanggapan emosional melebihi yang selayaknya terhadap sesuatu peristiwa. RIBT juga mendorong konseli untuk lebih toleran terhadap diri sendiri dan orang lain, serta mengajak mereka untuk mencapai tujuan pribadi. Tujuan tersebut dicapai dengan mengajak orang berpikir rasional untuk mengubah tingkah laku, menghancurkan diri, dan dengan membantunya mempelajari cara bertindak yang baru. Tugas utama konselor itu secara pokok ada dua, yaitu yang pertama interpersonal, yaitu membangun hubungan terapeutik, membangun rapport dan suasana kolaboratif. Yang kedua yaitu organisasional, yaitu bersosialisasi dengan konseli untuk memulai terapi, mengadakan proses asesmen awal, menyetujui wilayah masalah, dan membangun tujuan konseling. Konselor harus aktif dan langsung. Mereka adalah instruktur yang mengajarkan dan membentulkan kognisi konseli. Melawan keyakinan dan tertanam kuatkan kognisi konseli. Melawan keyakinan dan tertanam kuat membutuhkan lebih dari sekedar logika. Dibutuhkan repetisi dan konsistensi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama Agung Saktiantoro, NPM 19110017. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Silvi Oktarina. Terapis REBT menganggap bahwa kondisi fasilitatif inti dari empati, penerimaan tanpa syarat, dan keserian sering digunakan. Namun itu tidak cukup untuk merubah dalam terapi konstruktif. Untuk membantu perubahan tersebut terjadi, terapis REBT perlu membantu klien mereka untuk melakukan hal berikut. Yang pertama, sadarilah bahwa sebagian besar masalah psikologis ditimbulkan oleh mereka sendiri. 2. Mengakui sepenuhnya bahwa mereka mampu mengatasi masalahnya. 3. Memahami bahwa masalah mereka berasal dari sebagian besar keyakinan mereka yang irasional. 4. Mendeteksi keyakinan irasional dan membedakannya dengan keyakinan rasional mereka. Yang kelima, periksa keyakinan irasional mereka dan keyakinan rasional mereka. Jelas bahwa keyakinan rasional mereka adalah palsu, tidak logis, dan tidak konstruktif. Sementara keyakinan rasional mereka benar, masuk akal, dan konstruktif. Keenam, berusaha menuju internalisasi keyakinan baru mereka yang irasional dengan menggunakan berbagai metode kognitif termasuk imajinal. Yang ketujuh, perluas proses pemeriksaan keyakinan dan menggunakan metode perubahan multimodal ke daerah kehidupan mereka yang lain dan berkomitmen untuk melakukan selama diperlukan.